datang di channelku lagi ya, Awang Chan. Di video kali ini aku akan bikin pick up card lagi, yaitu tentang kejutan yang akan kamu dapatkan 3 bulan ke depan ya. Plus nanti ada pesan dari semesta buat kamu gitu. Kejutan ini mungkin aku lebih spesifik kepada berkaitan dengan sesuatu hal yang udah kamu tunggu-tunggu lama, terus kemudian nanti akan ada kabarnya. Dilihat dari ini ya, pilihan kartunya ya, kalian silahkan pilih di antara kartu 1 atau pile 1, pile 2 atau pile 3. Mungkin kamu kalau misalkan ingin mendengarkan tiga-tiganya juga boleh ya. Kalau memang feeling kamu tiga-tiganya ya berarti mungkin tiga-tiganya ya. Yang paling penting ambil yang bagus ya, yang buruk jadikan pelajaran gitu, atau sesuatu hal yang mungkin perlu kamu perbaiki ya, kamu perbaiki gitu ya. Oke, langsung aja aku kasih waktu 5 detik untuk milih, silakan dipilih. Pile 1 ya, kita lihat kejutan kejutan buatmu 3 bulan ke depan ya. Ini timeless, jadi kamu nontonnya kapan aja ya, 3 bulan ke depannya ya habis kamu nonton ini gitu. Ya kurang lebihnya segitulah 3 bulan. Atau mungkin bisa berlaku nambah 1 bulan atau mungkin malah 2 bulan gitu ya, tapi rata-rata segitu ya. Di sini ada kartu Queen of Wands, Ace of Cups, kemudian The World. Ini adalah kejutannya, sedangkan yang ini adalah pesan semesta untuk kamu. Pesan semesta ini akan aku sampaikan terakhir ya, sebagai penutup. Nah, yang pertama adalah kejutan ya, yang akan datang 3 bulan ke depan ya, dimulai dari hari ini gitu. Kita lihat pertama ada Queen of Wands. Di deck ini gitu ya, di deck ini ada gambarnya, ini Queen of Wands-nya bawa kucing ya, terus dia dengan tatapan mata yang tajam, terus ada bunga-bunga dan lain sebagainya ya. Intinya kejutan yang akan kamu dapat itu berkaitan erat dengan suatu semangat yang baru ya, semangat yang baru, sesuatu hal yang bisa membuat kamu semangat lagi, intinya itu ya. Kalau aku ngelihat dari kartu selanjutnya ya, ada Ace of Cups, kemudian The World. Ini kan di awal tadi udah aku sebutin ya. Ini adalah hal yang sebelum reading ini ya, beberapa bulan atau mungkin bahkan beberapa tahun yang masih kamu tunggu dan belum ada kabarnya. Maka ini adalah kabarnya. Dia akan datang, dan kamu yang pilih pile 1 ini adalah yang kamu tunggu-tunggu gitu ya. Seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu gitu. Ini tentang relationship ya, tentang relationship. Jadi itu membuat kamu hidup lagi. I feel alive gitu ya rasanya ya. Jadi aku jadi ready untuk menghadapi kehidupan yang mungkin banyak cobaan, banyak rintangan, yang banyak nggak enaknya gitu. Tentu ini menjadi semangat baru bagi kamu gitu, karena orang baru ini gitu ya. Di sini aku karena ada Ace of Cups ya, aku rasa di sini orang baru ya, karena Queen of Wands juga ya. Ini orang baru dan kamu nggak nyangka ya bisa ketemu sama orang ini, dan tentu orang inilah yang menjadi kandidat untuk jodoh lah ya, gitu ya, kandidat jodoh kamu. Kamu akan ketemu itu orang yang benar-benar mencintai kamu dengan tulus ya. Ini yang kamu tunggu-tunggu selama ya mungkin udah lama ya, beberapa bulan atau bahkan mungkin beberapa tahun. Dan tentu semesta tidak akan membiarkan kamu terus menunggu. Semesta tahu kapan waktu kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Keinginan kamu ya, atau permintaan kamu akan terwujud
gitu ya, akan diwujudkan oleh semesta. Tentu semesta tahu ya waktu yang tepat itu kapan. Ada the word di sini ya. Karena apa? Karena kamu pasrah ya. Kamu pasrah dan kamu tidak ini ya, meskipun kamu menunggu gitu, meskipun dalam pikiranmu kapan ya aku ketemu orang yang benar-benar tulus mencintai kamu. Bukan berarti kamu nggak pernah ketemu seseorang yang suka sama kamu ya, tentu pernah ya, sering malahan ya. Karena kamu tipe orang yang ini Queen of Wands ya, tentu queens yang bebas, yang menarik gitu ya, menarik di mata lawan jenis gitu. Dan menarik di sini tentu macam-macam ya, maksudnya menarik secara fisik juga bisa, atau menarik secara kecerdasan juga bisa, atau mungkin menarik secara skill, menarik secara apapun lah ya, karakter kamu, mungkin sifat kamu yang pantang menyerah dan lain sebagainya, itu menarik bagi lawan jenis. Tentu banyak sebenarnya yang deketin kamu, cuman problemnya adalah kamu masih belum bisa menemukan orang yang benar-benar tulus ya, mencintai kamu tuh tulus dan nggak ninggalin kamu gitu. Tentu dalam waktu dekat ya, kamu akan mendapatkan itu. Semesta akan memberikan kejutan, akan memberikan hadiah kepada kamu karena kamu selama ini sabar. The word ya, kamu pasrah, bahwa pasrahnya ini nggak cuman ya udahlah gitu, nggak. Tapi kamu pasrah dan kamu juga berusaha di sini ya. Kamu berusaha membuka diri, juga berusaha memperbaiki diri, sehingga semesta mengabulkan permintaan kamu ya. Karena di sini pesan semesta untuk kamu adalah the magician. Tentu kamu punya semua gitu ya. The magician ini kan semua unsur ada ya, ada pentacles ada, cups-nya ada, kemudian wands ada, sword ada gitu ya. Tentu kamu tentu semesta ingin memberitahukan kepada kamu bahwa kamu punya segalanya gitu. Kamu punya potensi, kamu punya modal untuk mewujudkan keinginan kamu, untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan gitu ya. Karena tapi gitu ya, jelas sesuatu hal itu nggak bisa langsung gitu, nggak bisa langsung kamu pengen terus besoknya langsung dapat, nggak ya. Kenapa semesta itu nggak langsung memberikan apa yang kita inginkan gitu? Kenapa kita butuh berproses? Kenapa semua yang ada di dunia ini itu harus ada prosesnya? Karena agar kita menghargai ya, agar kita menghargai sesuatu hal yang udah diberikan oleh semesta kepada kita. Gini ya, orang yang tentu kalau kita telaah lebih jauh ya tentang diri kita sendiri. Kalau kita mendapatkan sesuatunya itu bersusah payah, pasti kita akan menghargai ya. Karena kita udah memperjuangkannya susah payah. Tapi kalau kita dapatnya tanpa ada usaha, terus kita tiba-tiba dapat gitu, ada rasa excitednya nggak ada kan ya. Jadi disitulah ya, semesta tuh paham banget gitu karakternya manusia itu kayak gimana. Kalau semesta ngasih semuanya dengan cara yang instan atau langsung dapat tanpa ada perjuangan, tentu kehidupan manusia jadi bosen ya. Manusia aja yang ibaratnya dikasih udara gitu ya, dikasih oksigen secara cuma-cuma, kita kan jadi nggak bisa melihat ya. Kadang-kadang kita nggak melihat kalau sebenarnya oksigen itu nikmat sekali ya, kenikmatan, atau itu adalah hadiah dari semesta untuk kita gitu, hadiah dari Tuhan untuk kita. Karena kalau kita kesulitan bernafas saja, itu kan
nggak enak banget rasanya gitu, batuk aja nggak enak ya kan, pilek aja nggak enak kan, kita nafas kita jadi nggak sebebas biasanya, itu rasanya kan mesti nggak enak gitu. Dan tentu semesta apa namanya mengajarkan gitu ya manusia untuk biar menghargai sesuatu dengan sebaik-baiknya gitu kan. Tadi ya, nafas atau udara, karena kita tiap hari merasakan itu, tentu kita kan tidak akan ngerasakan ini nikmat kalau tidak dikasih. Misalkan pilek tadi, kita baru ngerasain, oh ternyata udara yang dikasih ini nikmat ya gitu. Jadi kalau kita mendapatkan suatu kesulitan atau mungkin dalam tanda kutip, kebanyakan orang ngomong penderitaan lah ya, padahal sebenarnya penderitaan itu kan tergantung dari sudut pandang kita menyikapinya dan tergantung dari cara kita menerimanya ya. Kadang-kadang penderitaan bagi si A itu bukan penderitaan bagi si B, begitupun sebaliknya. Jadi tidak bisa ya, tidak ada kebenaran yang mutlak di dunia ini kecuali Sang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan semesta, itu kebenarannya mutlak, kecuali selain itu tidak ada yang mutlak. Jadi termasuk juga penderitaan itu relatif sekali ya, tidak ada orang yang sepakat bahwa ini adalah penderitaan gitu. Meskipun ada kata sepakat, tetapi tentu ada sebagian kecil orang yang tidak sepakat tentang hal itu ya. Jadi tidak ada orang yang menyepakati misalkan kelaparan itu adalah sebuah penderitaan, belum tentu. Bagi orang-orang tertentu kelaparan itu adalah sebuah nikmat. Jadi kita tidak bisa menjudge dari kebanyakan orang atau umumnya, itu nggak bisa ya. Tiap orang beda-beda gitu ya. Nah, ini semesta mengajarkan seperti itu, dan ini tentu untuk kamu yang pilih file 1 ya. Kamu punya semuanya gitu, dan pertahankan itu gitu. Pertahankan kepasrahan kamu, pertahankan kualitas kamu ya. Dan tentu ketika kamu mendapatkan semuanya, kamu jangan ngerasa wah aku punya semua, wah aku wah Tuhan sayang sama aku, belum tentu ya. Tapi berpikirlah bahwa oke, ini adalah titipan, dan ketika suatu saat atau suatu ketika titipan ini diambil, aku harus siap ya. Jadi semesta tuh pengen ngomong kepada kamu bahwa apa yang udah kamu dapat selama ini, jangan jadikan itu sebagai sebuah rasa percaya diri atau rasa secure, aman gitu. Wah, aku pasti akan baik-baik saja, aku pasti akan ini, enggak. Tapi tetaplah seperti kamu yang seperti biasanya, yang pasrah dan tetap berbuat baik, tetap memperbaiki diri meskipun nggak tahu kapan keinginan kamu akan terwujud. Dan tentu semesta menjawab, kamu pasti akan mendapatkan, atau kamu pasti akan menerimanya gitu suatu saat nanti gitu ya. Nggak usah khawatir, semua orang pasti berhak dicintai, dan semua orang pasti dicintai, semua orang pasti ada yang mencintai ya. Entah pada akhirnya ada yang menikah atau enggak, itu urusan lain, tapi yang paling penting aku memacu kepada semua orang punya jodoh ya. Jodoh di sini belum tentu ada yang jodoh menikah. Kadang-kadang aku mengartikan jodoh di deck ini gitu ya, orang yang benar-benar mencintaimu dengan tulus. Tentu kamu pasti akan mendapatkannya gitu. Semua orang gitu pasti akan mendapatkannya. Gak mungkin Tuhan itu, Allah itu gak adil, gak mungkin. Tentu Allah adil. Semua orang pasti ada yang mencintai gitu ya. Kamu gak usah khawatir, gak usah berpikir si A kok enak banget, si B kok enak banget, gak perlu kayak gitu ya. Kita gak tahu ya kesulitannya orang lain kayak gimana, atau ya intinya jangan lihat keluar tapi lihatlah ke dalam. Yang paling penting gimana caranya agar kita tuh jadi orang yang lebih baik setiap harinya, intinya itu ya. Oke. Selamat ya buat kamu yang pilih file 1, kejutan untuk semestanya, good banget. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir ya. Buat yang baru ketemu channel ini, silahkan di like, subscribe, komen positif dan juga share jika kalian merasa video ini bermanfaat, biar video ini direkomendasikan oleh YouTube ya.
Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, bisa diklik tautan atau link nanti ya di pesan ya, akan aku pin gitu, atau mungkin tautan link belanja Shopee di description box itu, karena aku jadi salah satu ikut Shopee afiliasi gitu ya, jadi program Shopee gitu ya. Intinya kalau kalian belanja lewat situ, kalian bisa membantu aku untuk mendapatkan komisi, dan tentu komisinya ini untuk membangun channel ini gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Yang mau private reading seperti biasa ada nomornya di description box. Silahkan tanya tata cara dan juga price listnya. Aku langsung menuju ke file 2. Bye. Kita lihat apa kejutan semesta untuk kamu 3 bulan ke depan. Ada kartu Strange, The Emperor, The Empress. Wow. Major arcana semua ya. Kartunya bagus banget ya. Padahal tadi aku juga shuffle sih sebenarnya ya, shuffle, dan aku nggak tahu isinya gitu. Makanya aku kaget di file 1 tadi juga bagus, karena ini judulnya kejutan semesta ya untuk kamu ya, hadiah kejutan 3 bulan ke depan gitu ya. Kita lihat ada kartu Strange, The Emperor, The Empress, kemudian Wheel of Fortune-nya ini adalah pesan semesta untuk kamu. Oke, aku bacakan ya. Apa yang akan kamu dapat? Lihat, ini ada The Emperor sama The Empress ya. The Emperor dan The Empress ini adalah pasangannya ya kalau di kartu tarot gitu. Jadi Strange, kamu akan jadi orang yang kamu akan mendapatkan kekuatan batin yang sebelumnya mungkin kamu belum mendapatkan gitu ya. Menurutku ya, kalau dari energi ini gitu, feeling kuatnya kamu yang nonton ini mungkin nggak bisa resonate ke semua orang ya. Akan lebih resonate kalau kamu yang nonton ini belum memiliki momongan ya. Kamu akan segera mendapatkan momongan. Jadi kamu akan segera jadi orang tua, dan tentu ini adalah yang kamu tunggu-tunggu dari kemarin ya. Dari energinya ya, kamu dan pasangan kamu udah mengusahakan banyak hal, dan mungkin masih belum dapat atau masih belum dikasih sama semesta. Meskipun usahanya sama, belum tentu dapatnya juga sama ya. Ya kayak gitulah cara kerjanya semesta. Kita nggak tahu ya, kenapa si A lebih cepat punya momongan, yang si B kenapa lebih lama. Sebenarnya bukan berarti si A ini yang lebih cepat punya momongan ini lebih disayangi oleh semesta, enggak. Cara kerja semesta itu bukan seperti itu. Contoh lagi ya, kalau ada orang yang beranggapan bahwa orang yang kaya itu lebih disayangi oleh Tuhan, belum tentu ya. Fir'aun itu kayak gimana ya? Fir'aun itu punya kekuasaan, dia dipuja, kemudian dia jadi raja yang hebat, meskipun dibalik karakternya yang seperti itu, kekayaannya juga luar biasa. Tapi apakah dia dicintai oleh Allah? Enggak kan? Jadi kekayaan itu tidak mesti gitu ya. Kekayaan dan jabatan itu tidak mesti menggambarkan itu tadi. Belum tentu orang yang kaya raya itu dicintai oleh Tuhan. Siapa tahu dia kayak, nih, coba kalau kamu tak kasih kayak gini, kamu sadar nggak? Kamu tetap inget nggak gitu? Ya, kalau misalkan kita lupa, kalau kita lalai, tentu kita akan terjerumus dan semakin sulit kita untuk sadar itu ya. Bentar, aku pause dulu. Ya, jadi seperti itu. Dan contoh misalkan tadi ya, kalau kondisinya atau di deck ini gitu kan, tadi kan tentang punya momongan tadi kan, orang yang cara kerja semesta kan ya, orang yang udah punya momongan duluan itu belum tentu dia disayangi ya. Siapa tahu itu adalah, sorry kalau aku pause ya ada gangguan. Nah, jadi seperti itu. Jadi belum tentu, siapa tahu itu adalah ujian, dan siapa tahu itu adalah ya tadi ya, kita nggak bisa mematok ukuran
kasih sayang dari Tuhan atau kasih sayang dari semesta itu berdasarkan material aja ya. Tidak seperti itu. Kalau manusia kan jelas ya parameternya gitu. Dan itu pun juga jadi nggak jelas karena tiap orang punya parameter yang beda-beda gitu. Nah, apalagi semesta gitu ya. Jadi jangan ngerasa bahwa ketika kamu lebih lama ya dapatnya daripada teman-teman kamu yang lain, itu belum tentu kamu tidak disayangi, malah justru mungkin malah kamu yang disayangi karena Tuhan pengen gitu ya kamu gimana nih, aku pengen rindu gitu ketika memohon, ketika berdoa sambil menangis kayak gitu-gitu loh ya. Jadi itu kamu akan ya insya Allah ya kamu akan jadi orang tua karena ini di sini ada The Emperor sama The Empress ya, sama Strange-nya ini. Tentu kamu kalau jadi orang tua kan pasti akan semakin tegar, bukan tegar ya, tegar itu kan sebenarnya salah ya. Tegar kalau di KBBI itu tegar itu artinya bukan orang yang tabah gitu ya, lebih tepatnya tabah lah ya, aku pakai kata tabah aja ya. Jadi kamu jadi orang yang tabah, kamu jadi orang yang berarti semesta sudah menganggap kamu ready atau siap gitu loh. Dan ini juga karena ketabahan kamu dan pasangan kamu berusaha ya. Nah, di sini ada Wheel of Fortune ya. Wheel of Fortune-nya ini adalah pesan semesta untuk kamu gitu. Nah, Wheel of Fortune di sini gitu, pesan semesta untuk kamu apa? Kamu gini. Wheel of Fortune itu kan tentang lebih kepada divine timing lah ya, gampangannya ya. Kalau di deck ya sebenarnya di semua deck itu bisa beda-beda ya artinya, tapi kalau di deck ini percaya pada divine timing ya. Tiap orang punya timingnya sendiri-sendiri ya. Tiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Si A, si B, si C beda-beda gitu loh. Ada yang usia berapa gitu dia udah dapat ujian berat, atau ada yang ujian beratnya itu di mau deket-deket akhir hidup gitu ya. Terus dapat sesuatu atau misalkan timing menikah, timing mendapatkan anak, itu tiap orang beda-beda gitu loh. Meskipun secara medis secara medis kan jelas ya, kalau misalkan perempuan di usia lebih dari 35 tahun itu kehamilannya akan beresiko. Tetapi kalau semesta menghendaki itu gitu ya, seberesiko apapun, kalau semesta menghendaki itu lahir normal, pasti akan lahir normal gitu ya. Jadi kamu yang saat ini gitu ya masih belum punya momongan, jangan khawatir, ada saatnya nanti kamu akan dapat momongan gitu ya. Perjuangan kalian gak sia-sia, dan tentu ini bukan karena kalian kurang berjuang, enggak, tetapi memang timingnya seperti itu gitu ya. Jadi hanya semesta, hanya Tuhan yang tahu kapan waktu yang tepat kamu mendapatkan momongan, dan ini adalah timing yang pas. Dan tentu kalau ini resonate buat kamu, aku juga ikut seneng ya. Karena tentu jadi orang tua itu kan pasti meskipun repot tetapi kan menyenangkan gitu ya. Kita jadi merasakan darah daging kita punya keturunan gitu ya. Kita ada yang meneruskan gitu. Ibaratnya seperti itu. Meskipun ada orang yang sampai akhir hayat hidupnya nggak punya keturunan, itu juga nggak apa-apa. Dia mungkin perannya juga beda lagi. Jadi nggak usah ngelihat di situ ya, nggak usah menilai dalam artian yang kayak gitu. Intinya kejutan untuk kamu apa, kamu akan segera mendapatkan momongan, dan percaya pada divine timing. Semesta memberikan pesan ke kamu bahwa waktu itu tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Jadi tetap tenang, tetap sabar, dan tetap yakin. Oke, itu aja buat kamu yang pilih pile 2. Terima kasih yang buat nyimak sampai akhir. Yang baru ketemu channel ini silahkan di like, subscribe, komen positif, dan juga share silahkan.
Yang mau private reading ada nomornya di bawah, tanya tata cara dan juga price list. Aku langsung menuju ke file 3. Bye-bye. File 3 ya, kita lihat apa kejutan untukmu gitu ya dari semesta 3 bulan ke depan. Di sini ada Queen of Pentacles, kemudian Eight of Pentacles, King of Wands, dan bottom of the deck. Ya bukan bottom of the deck ya, tapi pesan semestanya gitu ya. Ada Queen of Pentacles. Ya, sorry agak nggak konsentrasi. Oke, kita lihat apa kejutan atau hadiah semesta untuk kamu gitu ya 3 bulan ke depan. Kalau dilihat dari energinya, dari kartunya ya, yang pertama ada Queen of Pentacles, Eight of Pentacles, kemudian King of Wands. Tentu kamu yang selama ini ya, yang beberapa bulan ini atau mungkin beberapa tahun ini yang kamu tunggu-tunggu gitu, ada kaitannya dengan finansial atau keuangan gitu ya. Meskipun secara energi Queen of Pentacles itu bukan tipe orang yang bukan seperti King ya, bukan seperti King of Pentacles ya, agak beda gitu ya. Jadi kalau King of Pentacles kan lebih kepada dia bisa mengelola uang dengan baik, terus bisa intinya bukan ini ya, mengelola tadi ya, mengelola keuangan dengan baik intinya gitu ya. Tidak hanya mencari, tapi juga pinter menyimpan atau mungkin memetakan ke hal-hal yang lain. Sedangkan Queen of Pentacles di sini lebih kepada kamu bersyukur, kamu mensyukuri apapun gitu ya, apapun yang sudah kamu dapatkan gitu ya, lebih kepada itu. Dan kalau pertanyaannya atau topiknya tentang kejutan yang akan kamu dapatkan 3 bulan ke depan gitu ya dari semesta, jawabannya adalah kamu akan mendapatkan hasil gitu ya, hasil dari kerja keras kamu selama ini gitu, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan finansial ya di sini ya, karir dan keuangan di sini ya. Karena ada Eight of Pentacles. Jadi selama ini kamu berusaha ya, karena Eight of Pentacles ini orang yang terus fokus pada berkarya, bekerja, tanpa berpikir aku dapat apa ya, aku nanti nanti dapat gimana ya, maksudnya yang akan aku dapatkan dari aku terus berusaha ini apa sih. Kamu enggak berpikir ke situ, tapi kamu fokus pada pekerjaan, kamu menikmati pekerjaan itu, yang penting kamu menjalani, dan kamu enggak mikir bahwa nanti aku dapatnya seberapa, aku dapatnya gimana. Termasuk juga ada tambahan Queen of Pentacles di awal, itu tentu meyakinkan atau menambah jelas gitu bahwa kamu selama ini bekerja, kamu selama ini berusaha itu tanpa memikirkan nanti dapatnya seberapa. Bukan kepada untung rugi, tetapi lebih fokus kepada yang penting aku berusaha dulu, yang penting aku mengerjakan ini sebaik-baiknya. Saat ini aku harus mengerjakan ini, ya sudah aku kerjakan gitu ya. Dan ini bagus sekali. Tentu semesta sangat suka sama orang-orang yang seperti ini ya. Karena orang yang seperti ini kan kalau bahasa di agama Islam tuh qanaah ya, atau dia bisa mensyukuri apapun yang didapatkan gitu, tanpa dia meminta lebih atau meminta lebih dari yang dikasih, intinya begitu. Lebih kepada bersyukur, dan tentu orang yang bersyukur nikmatnya pasti akan terus ditambahi gitu ya. Termasuk juga kamu, karena di sini ada King of Wands juga ya, karena kamu punya ini kemampuan mensyukuri, kamu punya kemampuan bersyukur yang baik, dan kamu pekerja keras, kamu terus berusaha tanpa mengenal lelah, dan kamu juga yang penting usaha, yang penting bekerja, kamu fokus kepada itu. Tentu kamu akan mendapatkan hasil meskipun kamu nggak nunggu dan kamu nggak minta itu ya, tentu akan dapat hasil, dan hasilnya sangat bagus ya, maksudnya sangat bagus. Kamu akan jadi King of Wands, skill kamu juga bertambah, kamu tidak hanya
tambah secara pendapatan ya, tapi kamu juga tambah secara skill. Dan tentu orang yang bisa nambah skill kan nanti kedepannya juga meningkatkan gitu ya, meningkatkan kalau karir juga meningkat menjadi lebih baik ya Kak di atasnya. Kalau misalkan usaha ya berarti usahanya jadi meningkat gitu ya, profitnya dan lain sebagainya. Intinya itu. Dan syukuri aja karena pesan semestanya Queen of Pentacles sama seperti ini ya, kejutan dari semesta. Tentu semesta ingin memberikan pesan pada kamu bahwa tetaplah jadi orang yang bersyukur, tetaplah jadi orang yang intinya bekerja aja, nggak usah mikir nanti dapatnya seberapa atau aku untungnya apa kalau mengerjakan ini gitu. Fokus aja dan nikmati aja yang udah kamu kerjakan saat ini. Kamu sudah berada di jalur yang tepat dan tentu semesta mendukung kamu. Intinya itu ya. Semesta sepenuhnya mendukung karakter kamu atau tabiat kamu yang seperti ini, yang tekun, yang ikhlas bekerja dan fokus pada yang kamu kerjakan saat ini tanpa memikirkan lain-lain gitu ya. Ini tentu kualitas yang sangat bagus ya. Tidak semua orang bisa seperti ini ya, karena tabiatnya manusia itu kan kebanyakan itu kalau udah dapat segini terus pengen lagi gitu ya, pengen nambah. Tabiatnya manusia itu pada dasarnya kan seperti itu. Dan kamu tipe orang yang nggak kayak gitu. Yang penting kamu mengerjakan, yang penting kamu melaksanakan tugas, dan kamu meyakini bahwa kalau kamu melaksanakan kewajiban tentu kamu akan mendapatkan hak ya. Meskipun kamu juga nggak meminta hak, tetapi itu sudah menjadi satu kesatuan ya. Orang yang melaksanakan kewajiban itu karena ingin mendapatkan hak ya, kan gitu ya. Jadi hak itu kan lebih tinggi daripada kewajiban sebenarnya. Dan tapi kamu yang penting aku mengerjakan kewajiban, karena kamu tahu bahwa kewajiban dan hak itu satu paket ya. Kalau kamu sudah melaksanakan kewajiban tentu kamu akan mendapatkan hak, intinya kan gitu. Jadi kedewasaan kamu tentang ini ya, tentang pemikiran kamu tentang sisi hidupmu yang ini gitu, itu kamu pertahankan. Dan kalau kamu terus melakukan ini kan kamu bisa juga menularkan kepada orang-orang di sekitarmu, karena masih banyak ya di luar sana orang yang padahal dia udah punya pekerjaan ya, udah bekerja tapi masih gak bersyukur gitu. Aduh, kok aku bekerja kayak gini sih, aduh kok pendapatanku cuman segini-gini aja sih gitu, aduh aku kok nggak kaya-kaya. Nah itu kan banyak orang yang kayak gitu. Mungkin kamu bisa meskipun kamu nggak ngomong gitu ya atau memotivasi mereka dengan omongan, tetapi dengan cara kamu bersikap seperti ini tentu itu akan lama-kelamaan memotivasi orang-orang di sekitarmu untuk meniru sifat kamu yang begini gitu ya. Dan ini bagus ya, maksudnya nggak usah khawatir ya, apapun yang kamu kerjakan itu pasti akan dicatat gitu ya, dan suatu saat kamu akan mendapatkan gantinya meskipun dari energinya kamu nggak mengharapkan itu ya. Tapi yang jelas fokus aja gitu ya, fokus aja jadi orang yang seperti ini. Dan ketika kamu fokus menjadi orang seperti ini, efeknya adalah orang-orang di sekitar kamu akan terinspirasi oleh cara kamu bekerja gitu, dan tentu mereka akan kalau kamu banyak menginspirasi orang kan juga suatu kepuasan tersendiri gitu ya. Oke, untuk yang pilih file 3 itu aja sih, lebih singkat ya daripada yang file 1 dan 2 karena lebih jelas ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir, yang udah support channel ini. Yang baru pertama kali ketemu silahkan subscribe, like, komen positif dan juga share. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, yang mau private reading ada nomornya di bawah, silahkan klik tanya, tata cara dan juga price list. Kita ketemu di video-video selanjutnya dengan topik yang berbeda-beda. Kita aja ya, bye bye.